pagi, selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Hari ini, hari Rabu, tanggal 30 September tahun 2020. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, mengasihani kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kembali kami baca, kami renungkan, yang menjadi pegangan tuntunan dalam kami menjalani kehidupan kami. Mengucap syukur dan memohon mengaminkan Roh-Mu yang kudus menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sesuai amanat gereja kita hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 2 sampai 8. Matius pasal 9 ayat 2 sampai 8 dengan judul perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Saya membacakannya untuk kita, begini bunyinya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Shalom. Bersyukur kembali atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dan renungkan. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia, termasuk di dalam hati pikiran seorang lumpuh yang digotong oleh teman-temannya di atas tempat tidurnya. Tentu mereka boleh bersama datang menghadap Yesus dengan berharap supaya Yesus menyembuhkan. Dan luar biasa, ketika orang lumpuh itu sudah dibawa ke depan Yesus, Yesus tidak berkata, "Hai anakku, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Tapi justru berkata, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kelihatannya sekian lama orang ini bergumul sedemikian rupa bukan sekedar karena dia lumpuh, terbaring di atas tempat tidur, lemah tak berdaya. Tapi rupanya yang lebih menjadi pergumulannya adalah mengenai dosanya. Apakah masih ada pengampunan? Dan dia pun melihat bahwa kelumpuhan yang dialaminya itu bagian dari konsekuensi, bagian dari akibat dosa-dosanya. Dan teman-temannya sedemikian rupa menguatkan orang ini, membawa orang ini untuk dibawa kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati teman-temannya, bahwa mereka percaya Yesus inilah Mesias yang dijanjikan, yang sudah datang, yang adalah juru selamat. Dan sebagai juru selamat, kedatangannya pertama adalah untuk menyelesaikan dosa manusia. Si orang lumpuh ini bergumul, apakah masih dia memperoleh pengampunan?
sedemikian rupa dari dosa-dosanya. Dan ternyata Yesus mengetahui pergumulannya. Dan Yesus berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang Farisi protes, siapakah yang dapat mengampuni dosa? Dan Tuhan tahu juga apa isi hati orang Farisi ini. Dan Yesus berkata, supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka Yesus pun berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Dan suruh kita kembali membaca, mendengar firman Tuhan tentang kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia mengerti, dia tahu hatimu, pikiranmu, pergumulanmu, termasuk di dalamnya pelaksana pergumulan orang lumpuh ini. Apakah aku masih diampuni dari dosa-dosaku? Dan Yesus menegaskan, bagi orang yang datang kepadanya, bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang beriman kepadanya, bagi orang yang percaya kepadanya. Kata-kata Yesus kembali boleh kita dengarkan, kita selalu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan untuk itulah Yesus datang mati dalam rangka menebus kita dari segala dosa pelanggaran kita. Dan itulah yang sesungguhnya membuat kelumpuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Bukan hanya kelumpuhan dalam berbagai macam penyakit, tapi kelumpuhan di dalam semangat, kelumpuhan di dalam sukacita, kelumpuhan di dalam damai sejahtera. Mari kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah juga kita seperti teman-teman orang lumpuh ini, 1, 2, atau 3 orang boleh bersama-sama membawa setiap pribadi dengan segala kelumpuhannya, dengan segala kelumpuhan dosanya. Kita beriman, kita percaya, kita datang kepada Yesus. Tentu kita menyadari kita datang dengan mengakui segala dosa kesalahan kita, maka kita aminkan kata-kata Yesus itu berlaku untuk kita semuanya. Kita aminkan oleh kasih kuasa pengampunannya, kita tidak lagi lumpuh secara rohani, sebab dosa-dosa kita sudah diampuninya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Sebagai anak manusia yang juga berkecimpung di dalam dosa pelanggaran, kadangkala kami bergumul, adakah masih pengampunan yang tersedia bagi kami? Dan itu membuat kami lumpuh secara rohani, dan boleh jadi juga lumpuh secara jasmani. Tapi kami boleh bersyukur bahwa Tuhan kami Yesus Kristus mengetahui pikiran dan pergumulan kami, dan menegaskan orang yang datang, orang yang berharap, orang yang percaya kepadanya, maka kami boleh menerima pengampunan yang sejati, pengampunan yang tuntas dalam hidup dan kehidupan kami. Dan kami aminkan saudara Yesus itu berkuasa membuat kami tidak lagi lumpuh secara rohani, tapi kami boleh bangkit di dalam semangat, hidup di dalam damai sejahtera, dan menjalani hidup dan kehidupan kami dengan bersukacita. Kami mohon pimpinan-pimpinan buat kami dalam hidup sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.